Hari ini saya mendapat undangan buka puasa bersama dan diskusi di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Ada 2 pakar ekonomi, 2 pengamat geopolitik, dan 2 orang wartawan, termasuk saya salah satunya. Kami ingin berterima kasih kepada para netizen yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ke berbagai akun sosial media kami. Yang terbanyak, sekitar 18%, ini berkomentar atau menanyakan soal MBG. Coba nanti kita tanyakan kepada Presiden. Setelah berbuka puasa, kita akan memulai diskusi. Kali ini kita bertemu kembali dalam acara Presiden Prabowo Menjawab. Kita kasih ke Mbak Eno untuk menyampaikan pertanyaan ke Pak Presiden. Baik. Silakan Mbak Eno. Saya ingin menyoroti pidato Bapak beberapa hari lalu, Pak. Waktu ulang tahun Danantara yang pertama. Saya dapat laporan, mudah-mudahan ini laporan benar. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu. Laporan menyenang-nyenangkan. Laporan supaya bisa akal-akalan. Saya kasih peringatan keras ini. Terkait ini, boleh kasih konteksnya, Pak. Ini kira-kira laporan palsu ini terkait apa? Oleh siapa, seberapa sering, dan kira-kira bagaimana Bapak bisa sadar bahwa selama ini Bapak ada beberapa data yang palsu ya dalam laporan yang Bapak terima. Karena gini Pak, kesalahan data itu dalam laporan akibatnya bisa fatal. Bisa salah prioritas, Bapak bisa salah alokasi sumber daya juga, apalagi Bapak kan pemimpin militer ya, setidaknya dulu pernah menjadi pemimpin militer, dan dalam militer itu kalau salah data itu taruhannya nyawa, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak siap, benar-benar siap, Pak, untuk menerima laporan yang tidak menyenangkan? Itu yang pertama. Kemudian, saya pengen tahu juga upaya-upaya apa yang Bapak lakukan untuk meng-cross-check kebenaran laporan-laporan yang Bapak terima. Apakah Bapak misalnya mencari second opinion atau Bapak mencoba mencari fakta di lapangan, mungkin Bapak sidak atau Bapak mungkin melihat keluhan-keluhan masyarakat di sosmed, atau mungkin ada rencana atau sudah ada mungkin Bapak membuka saluran khusus untuk pengaduan dari masyarakat barangkali, dan apakah Bapak juga selama ini mencermati, tadi kan Bapak menyampaikan jam 3 memantau YouTube dan segala macam. Mungkin kritikan-kritikan dari pengamat Pak, atau dari pers seperti kami gitu ya. Dan yang ketiga saya ingin tahu, siapa teman diskusi Bapak? Karena gini Pak, apakah masih ada sosok-sosok non-birokrat ya Pak ya, yang selama ini menjadi teman diskusi Bapak, semacam West Wing lah katakan seperti itu. Apakah mungkin, saya nggak tahu apakah KSP masih menjalankan fungsi itu gitu ya, karena dalam pengambilan keputusan atau kebijakan biasanya untuk mematangkan itu perlu diskusi. Jadi saya ingin tahu siapa Pak yang memainkan peran devil's advocate selama ini untuk Bapak. Budaya ABS ini, asal Bapak senang, asal Ibu senang, laporan palsu ini sudah membudaya. Saya kira di semua institusi. This is part of our problem. Ya, benar. Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik, ya kan. Dan ini masalahnya, ya. Sehingga kita harus punya mindset untuk waspada terhadap setiap laporan. Dan benar, Mbak Retno, kita harus mau dan berani untuk menerima laporan yang paling tidak enak. Dan benar, saya suka monitor
posting podcast yang menyakitkan pun saya nonton. Karena saya anggap walaupun dia nyerang begitu dengan cara yang tidak baik, umpamanya ya, dan kadang-kadang saya ambil kesimpulan, oh ya, dia hanya motivasinya hanya dendam aja, nggak apa-apa. Tapi bagi saya ini, bagi saya itu adalah justru membuat saya lebih waspada. Jadi saya sebetulnya walaupun kurang ajar ya, tapi oh ya saya harus lebih waspada. Baru saya cek, ya kan? Karena itu kemarin tuh di Nantara laporan pertama, Pak, 1 tahun hasilnya bagus, begini. Saya kejar dia, yuk ini laporan benar nggak? Yuk jangan, ngerti nggak? Jangan nyenengin saya. Ini saya pegang loh. Saya ini sekarang bertanggung jawab atas Danantara. Enggak Pak, begini bisa ya? Saya bisa audit ya. Siap Pak. Itu dasarnya saya ngomong begitu. Ya kan? We have to have a new culture. Culture ini harus walaupun sakit, pahit, we have to face reality. Kita harus realitas lah. Dan kita harus siap terima tidak baik, kita harus siap dimaki-maki, kita harus siap dicurigai, nggak apa-apa. Saya belajar banyak. Seorang pemimpin yang baik tidak boleh takut menghadapi kesulitan. Kalau pemimpin yang unggul, lihat kesulitan, harus dikejar kesulitan itu. Berarti kritikan dari pers atau dari pengamat nggak masalah ya Pak? Kritik, semua kritik itu baik dan membantu. Tapi ada orang yang kritik dengan niat motivasi yang nggak baik. Ngerti nggak? Dia kritik justru untuk menimbulkan kebencian atau kecurigaan atau kecemasan. Nah, ini menurut saya it's not good. It's not good. Ya kan, satu niatnya apa, motivasinya apa, ya kan? Kalau motivasinya evil, niatnya tuh niat jahat aja, itu nggak baik, ya ngerti nggak? Ya kalau kritikan berdasarkan suatu fakta, suatu fenomena itu baik, bagus, semua kritikan baik, tapi kalau kritik berdasarkan suatu kebencian dan kok mengada-ada dan kok tidak punya data. Itu menurut saya kurang baik. Itu filosofi saya. Jadi, tapi tetap aja saya terima, saya anggap itu baik untuk saya. Benar nggak? Tetap ditonton ya Pak? Tetap ditonton. Tetap ditonton, tetap. Tapi kalau saya lihat, ini nggak ada gunanya, saya tinggalin. Tapi saya tangkap dulu gitu loh. Iya kan? Pak, yang memainkan peran devil's advocate selama ini siapa? Oh banyak. Saya hampir, jadi orang-orang dekat saya itu sudah ngerti bahwa justru yang saya ingin tahu adalah tadi suatu alasan, suatu reasoning yang menyanggah gagasan saya. Dan saya kira itu pendekatan yang benar. Kalau pemimpin kumpulin pendapat saya begini, itu rata-rata semua akan setuju. Tapi kalau saya mengatakan masalahnya apa, solusinya apa, kesulitannya ini, apa solusinya? Jadi gini Pak, dalam setiap kesempatan wawancara, kami punya tradisi untuk membuka kesempatan bagi netizen titik pertanyaan. Ini kami lakukan juga waktu dapat kesempatan diskusi dengan Bapak di Lebaran tahun lalu. Iya. Nah, dalam hari ini Pak, kita buka di kurun waktu 4 jam. Dari jam 9 sampai jam 1 siang. Ada masuk sekitar 600 pertanyaan dari netizen. Dan yang terbanyak 18% ini memang soal MBG. Itu. Nah, banyak Pak yang curhat soal MBG. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak nggak pengen terima laporan ABS, mudah-mudahan Bapak juga sudah sering dengar laporan-laporan tidak menyenangkan terkait MBG ya Pak ya, mulai dari mungkin isu markup bahan baku sampai mungkin selama Ramadan ini ada yang dibagi dalam kondisi mentah tapi dikeluhkan higienitasnya. Nah, tadi mungkin ya concern kita ya di tengah situasi krisis Timur Tengah seperti ini,
dengan mempertimbangkan cost benefit analysis, Bapak tetap mempertimbangkan memutuskan untuk melanjutkan MBG? Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda nggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat, saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa saya lihat. Anak umur berapa? 11 tahun, badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. 2029 kita lihat. Saya rencana saya di sini. Siapa yang mengira kita bisa bikin 80.000 koperasi, lengkap dengan gudang, lengkap dengan cold storage, lengkap dengan semua itu dalam 1 tahun? Kan enggak. Kita hari ini sudah 30.000 koperasi. Kenapa saya bangun ini? Karena waktu kita mau mulai, kita siapkan pupuk, kita siapkan apa, ada yang lapor ke saya, Pak, sulit Pak kita perbaiki nasibnya petani. Kenapa? Karena petani ini kan dia 120 hari baru panen. 3 bulan, 4 bulan. Dan di dalam 120 hari kadang-kadang istrinya sakit. Jadi dia perlu pinjam uang. Dia pinjam uang dari siapa? Dari rentenir. Dan rentenir itu ngeri. Dia tuh 1% sehari. Can you imagine? Gimana? Saya tanya, jadi gimana caranya, Pak? Harus ada koperasi, Pak. Jadi koperasi itu bisa, kita bikin koperasi. Ini adalah, apa ya, ini adalah penindasan manusia ke manusia. Masa orang miskin dikenakan 1% sehari. 1% sehari? Itu satu. Jadi sekarang dengan Koperasi Merah Putih, kita akan siapkan kredit murah. Kredit murah. Saya tanya, sekarang pun mikro kredit ya, 24%. 24%. Tetap tinggi. Orang miskin 24%. Tahun. Maaf ya, pengusaha besar konglomerat berapa persen? 7, 8. Hah? 6-7% lah kalau Iya, kata paling tinggi 9% lah, 10%. 10% lah, katakanlah 12% lah, katakanlah ya. Rakyat kecil 20%, saya bilang tidak bisa. Nanti Koperasi Merah Putih harus di bawah itu. Kalau perlu 6% setahun. Bisa. Jadi Mbak Nana, kekuatan ekonomi kita besar, hanya tinggal diorganisir. Tinggal diorganisir. Ya, jadi jangan ke arah, oke, ada krisis, nanti kita hentikan MBG. Ya kan? Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat. Masih banyak. Tapi MBG ini saya udah lihat di sekarang MBG waktu kita mulai, kita adalah negara kurang lebih ke 77. Sekarang sudah 100 negara. 100 negara lebih. Semua, dan saya didatangi Rockefeller Institute dari Amerika Serikat, datang ngecek kita punya SPPG, dan dia datang ke saya, dia mengatakan, this is the best investment Mr. President you have made. The best investment. Do you know why? Karena $1 di spend di MBG, the return is between $7 and $35. In the long run $35, in the short run $7. Ini untuk human capital kita. Ya, jadi masih banyak penghematan lain yang real yang kita bisa lakukan. Kita sudah exercise. Kita sudah melakukan penghematan di banyak bidang. Ya. Jadi saya kira
we are a strong country ya. Saya tidak mau Nina Bobo, saya tidak mau kasih bagus-bagus. Kita siap untuk yang paling. Tapi rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita. Sudah terlalu lama. The top 10-20% maybe menikmati. Tapi kebanyakan rakyat kita sangat susah hidupnya. Kalau anak orang kaya yang di Menteng ya dia nggak perlu ini. Dan di banyak daerah di luar Jawa ya, mereka tuh sangat membutuhkan. MBG diserang, saya langsung cek. Panggil kepala BGN dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya ngecek. Saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. Sudah disuspend 1030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup, disuspend aja, sudah terserah kau. Habis itu kita kasih nomor telepon bebas pulsa. Siapapun boleh cek dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Karena tax ratio kita kan rendah, Pak. Tax ratio terhadap GDP kita tuh hanya 9% sekarang. Sementara orang lihat bahwa pembiayaannya ini besar. Maka selalu pertanyaannya adalah financingnya dari mana. Itu makanya tadi Bapak bilang bahwa Bapak mau ambil itu, koreksi kalau saya salah pengertian saya Pak ya. Bapak mau ambil itu dari leakage yang ada. Ya, exactly. Jadi tax ratio plus leakage itu, kemudian plus efisiensi itulah yang dipakai untuk membiayai program ini. Exactly. Dan Dewan Ekonomi Nasional dipimpin Pak Luhut sendiri yang lapor ke saya. Dengan GovTech, dengan digitalisasi semua ini bisa terus mengurangi kebocoran. Ya, 240 triliun, Pak. Ya, kemudian perhitungan DEN sendiri bahwa tax ratio kita dalam waktu dekat bisa naik 3,5%. Kalau benar itu kita sudah setingkat sama ASEAN lain. Ini terkait artikel 2.28. Saya mohon dikoreksi ini kalau memang salah. Ini terkait restriction on foreign investment. Jadi di sini disampaikan bahwa kita tidak boleh membatasi investasi asing khususnya US investors. Jadi tidak boleh membatasi persentase kepemilikan di industri kita. Dan di sini disampaikan ini mencakup mining, mencakup fish processing, dan ada termasuk di dalamnya disampaikan di sini adalah terkait publishing dan broadcasting. Nah itu sebenarnya yang sedang banyak menjadi pembicaraan di kalangan media dan pers. Karena kepemilikannya artinya bisa 100% di dua sektor tersebut Pak Presiden. Karena setahu saya ini bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran yang membatasi investasi asing ini maksimal 20%. Dan ini masih berlaku. Dan juga Undang-Undang Pers yang membatasi investasi asing ini hanya boleh lewat pasar modal. Di ART itu ada klausul bahwa yang dihormati adalah hukum yang berlaku di negara masing-masing. Ya, itu satu ya. Dalam hal ini, Undang-Undang Penyiaran RI membatasi maksimal investasi asing itu 20%. 20% betul, ya. Berarti segala sesuatu yang bertabrakan dalam tanda kutip dengan aturan yang sudah ada, kita hormati itu akan kembali ke hukum yang berlaku di Indonesia. Karena ada beberapa di kedua negara. Iya. Oh, di kedua negara. Jadi begini, dalam perjanjian kemarin ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang
bertabrakan dengan kepentingan kita, kita akan bikin suatu council. Di council itu akan kita selesaikan sebelum ke WTO. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.